dan menjadi studio terbaik di Asia. Pada awalnya, studio Home Pimpa ini dibangun oleh 6 orang, dan sekarang ada 160 karyawan termasuk anak magang. Harapan studio saat ini adalah sampai sekarang studio Home Pimpa Nusantara merupakan salah satu studio yang memprioritaskan tontonan anak. Karena tontonan anak sekarang sangat perlu diperhatikan dan diawasi. Banyak harapan dari studio ini bagi para artis yang dapat bekerja dengan maksimal, dapat membawa nama studio Home Pimpa. Langkah awalnya, studio mampu dikenal klien melalui media sosial yang sangat ini banyak digunakan, juga dengan menghadiri festival film dan mengenalkan karya lewat festival film tersebut. Ini untuk portofolio dari studio Home Pimpa yang telah kita kerjakan. Untuk yang pertama, ini ada konsep artis. Ini yang kedua adalah portofolio dari tim storyboard. Lalu yang ketiga itu modeler dan rigging. Ini dari 3D animator. Baik, itu adalah infografis dan portofolio dari studio Home Pimpa. Untuk Bapak Ibu Guru atau peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ariza ya atas tadi ya yang ditampilkan dari Home Pimpa. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya?
Tadi semua sudah masuk ya garapannya. Kalau di sini kan 17 anak ya yang ada di Home Pimpa. Apakah tadi itu 17 masuk ke dalam video semua ya tadi? Iya, masuk Bu. Masuk semua ya. Oke. Enggak, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya, Bu Rizka. Oh iya, silakan Bu Nisa. Saya minta tolong dong masing-masing anak bisa menjelaskan. Maaf, menjelaskan apa ya, Bu? Divisi masing-masing kah? Iya, divisi masing-masing. Ya, masing-masing menjelaskan. Sambil mungkin dibantu dengan yang ditampilkan tadi. Share screen kembali, nanti di stop sambil dijelaskan nanti apa yang sudah dikerjakan. Konsep. Yes, halo. Ini karya saya training. Siapa dulu? Dikenalkan dulu. Saya Alisha Rena Natania dari 11 animasi C. Saya dari divisi Soda, divisi konsep. Ayo Rena, bisa dijelaskan ini pekerjaan apa, untuk apa, bagaimana? Jadi yang saya masukkan di portofolio ini karya saya buat training di Home Pimpa. Ya ini Halloween dan desain karakter. Kebanyakan kalau bikin konsep itu mulainya dari panel storyboard dulu, dikirim ke anak-anak konsep, baru bisa dibikin. Terus habis itu lanjut ke storyboard, bikin animasi, baru bisa dimasukin ke modeling dan animasi. Di divisi konsep nggak cuma satu orang saja kan? Mana yang lain? Divisi konsep kalau dari SMK 4 cuma saya Bu. Oh, cuma kamu. Oke, untuk yang lain, divisi yang lain? Jadi kalau di divisi Ya, selanjutnya siapa? Kira suaranya. Enggak ada. Ini aja dulu, siapa? Naila ada dari divisi 3D Anim. Tes. Pak Ibu, mungkin ini dari divisi animator, bisa di play videonya. Yang pertama, ini video saya tugas training dari supervisor di Home Pimpa. Lalu untuk tugas dari animator ada di sini itu
eh, menganimasikan gambar dari storyboard ke bentuk 3D animasi, Bu. Mungkin dari teman-teman lain bisa membantu. Iya, anak-anak saya ingatkan kembali ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ini adalah ujian. Jadi kalau kalian tidak bicara aktif, kami mau menilai seperti apa. Ya. Jadi Ya langsung loh. saja. Ini nilainya kosong loh. Yang presentasi yang nilai, yang ada nilainya gimana ya? Oke. Ya. Tadi siapa ini? Dilan. Sambil diperkenalkan Ya, ya. Bu. Oh ya, Bu. Ya, mohon izin Bu Tias, sekalian ini ya, apa namanya, iya perkenalkan nama lengkap dulu, dan kelas saya Iya. juga bingung ini, ngentri nilainya gimana ini. Nama lengkap ya. Nama akunnya juga tolong diganti kalau bisa sesuai arahan dari Pak Haryo tadi Di awal. perlu diulangi. Ya, silakan mulai dari Dilan. Kelas berapa, nomor absen berapa untuk membantu Bapak Ibu guru menilai? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dilan Syaputra dari kelas 11 animasi B. Ini dalam video ada salah satu hasil tugas training dari Hompimpa untuk saya. Ini saya membuat parkour. Yang awal saya membuatnya itu pertama saya mencari referensi dulu dari YouTube. Setelah saya mencari referensi dari YouTube, saya mencoba menganimate yang saya animate seperti kayak di video YouTube gitu loh. Lalu ini ada beberapa tugas dari tim animator lain. Mungkin dari ya, teman-teman animator boleh menjelaskan hasil karyanya. Saya Terputus-putus. tes. Perkenalkan saya Nafis Abdi Bastian dari kelas 11 animasi B. Saya mau menjelaskan hasil dari portofolio yang ada di video ini. Dek, tak interupsi. Iku kamera dinyalakan. Oh, sudah, Pak. Kamera saya lewat HP. Begini Kak Iso sih. Tes. Wes, lanjut. Bisa di play untuk yang punya saya. Jadi saya itu mendapatkan tes dari supervisor saya
lalu dikasih referensi dari leader saya, yaitu membuat stopping dari karakter lari, lalu berhenti dari lari-lari, lalu post to post, lalu ancang-ancang untuk lari, sehingga lari lagi sampai out frame. Itu Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan? Itu tadi yang warna biru tadi ya, karakter warna biru. Iya Pak. Ini sudah berjalan berapa bulan kalian di Home Pimpa? Mungkin 5 bulan Pak. Oke, 5 bulan itu challenge yang paling tinggi yang kamu udah dapat, artinya yang dikasihkan sama dari studio itu apa? Bisa diulang pertanyaannya Pak? Saya tanya, maksudnya challenge yang dari studio, yang dikasihkan studio ke kalian atau kamu ya secara pribadi Nafis, itu yang paling tinggi, yang paling susah itu apa? Mungkin Ojo mungkin. Ojo jawab ojo mungkin. Apa? Dikasih tanggung jawab buat ngerjain project gitu Pak. Projectnya apa itu? Projectnya itu kayak bikin video anak-anak itu. Itu ada nggak, sudah disiapkan nggak? Maksudnya sudah ada yang diupload gitu apa? Iya, artinya bisa di-share di sini apa enggak? Oh, belum ada yang diupload Pak, yang saya ngerjakan. Berarti masih ini ya, masih di hold ya, propertinya untuk studio ya? Iya Pak. Oke, kenapa itu disebut menurut kamu sing paling susah? Mungkin karena mungkin mana? Bingung, ya karena apa? Tak tanya. Kayak udah dikasih kepercayaan, takut merusak kepercayaan, dan dikasih tanggung jawab tapi takut ceroboh gitu Pak. Secara hasil, kalau secara hasil alhamdulillah belum ada yang ngerasa susah gitu Pak. Ya, hasilnya dari studio, responnya dari hasil yang sudah kamu bikin itu yang masuk di project itu gimana? Penilaiannya dari studio itu Pak. Ya apa? Mungkin baik Pak. Mungkin. Siap di cross check loh ya. Siap di tapi kamu bilang seperti ini biar siap di cross check loh ya. Mungkin siap Pak. Siap di cross check itu gimana Pak? Ya bisa dikonfirmasi nang studio no. Kalau ditakoki, oh iki Nafis ngomong lek dhek wingi mlebu project tapi ya terus hasilnya sudah bisa diterima sama studio. Loh, terus maro studio ngomong, ora iki Nafis iki anu iki halu ngono semisal. Artinya yang sudah kamu sampaikan itu bisa siap dikonfirmasi itu. Saya yakin Pak kalau penilaiannya itu baik. Oke. Ya paling tidak berlaku untuk semuanya. Yang mungkin nanti disajikan itu bukan yang standar-standar gitu ya. Artinya yang kalau menurut saya itu memang yang membuat kalian di sana itu sangat tertantang. Terus nanti
solusinya yang sudah kamu berikan dari tantangan itu seperti apa. Itu artinya yang bisa menurut kalian itu memang bisa mengupgrade dan kalian dapatkan di sana itu apa. Justru itu yang nanti disampaikan gitu. Jadi kalau semisal itu hanya sing latihan apa sing sifatnya kemarin penugasan itu, ya itu lumrah gitu loh. Kita ingin tahu nanti upgrade-nya kalian di sana seperti apa dan memang itu pantas untuk nanti jadi nilai progres kalian. Oke. Mungkin lanjut ke Salsabila, Pak. Ya, bisa lanjut. Terima kasih Pak. Ya. Nafis ya tadi ya. Nafis sama Dilan ya. Nafis, Dilan, Iya, Pak. sama Rena tadi ya. Rena. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera Ya, kameranya Sudah, Bu. tidak terlihat, belum. Operator sambil menyiapkan punya salsa. Jadi sebenarnya saya membuat itu tugas terakhir saya training sebelum masuk project. oke. Jadi itu lebih pertama kali saya megang itu nganimate karakter dari studio, terus itu menurut saya paling susah karena baru pertama kali itu. Tapi alhamdulillah udah berjalan lancar sampai sekarang udah bisa. Proyek terakhir yang dipegang apa? Nebutnya nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Waktu itu kan setelah ngerjain training ini tuh ngerjain kuliah, terus ngerjain itu Bumbandis, sekarang ngerjain junior squad. Masuk tim inti. Tidak cuma bantu yang kerja gitu dibagi-bagi shot. Bantu itu sifatnya gimana? Bisa dijelaskan. Bantu itu kalau sekiranya yang kerja itu mendapatkan banyak shot, terus yang magang itu biasanya dibagi 2 sampai 3 shot gitu. Dengan deadline yang sama. Salsa, karakter yang ada di project ini idenya siapa? Salsa? Sebenarnya ide dari kantor sih. Cuma karena katanya itu biar meningkatkan ekspresi sama perasaan. Boleh tahu bagaimana cara mendapatkan ekspresi ini, prosesnya gimana? Saya ambil dari referensi yang dikasih itu sama kantor, jadi saya mengembangkan dari situ. Ada proses konsultasi sama pembimbing ada. Seberapa sering? Biasanya itu kalau bisa saya apalagi kalau memang itu sering banget maksudnya biar cepat selesai itu. Hikmah apa yang bisa kamu dapatkan selama kamu magang? Lebih sabar aja. Karena apa itu sering banyak problem, jadi lebih banyak sabar sama ya banyak belajar gitu. Apa problem apa itu? Teknikal. Ya, bukan problem yang sifatnya personal kan, atau yang ke arah komunikasi tim itu enggak. Artinya semua berproses ya saya ya di titik ini ya.
dengan sejahtera ya Mbak Indra ya, menghargai sebuah proses. Saya banyak usaha harus Oke, terima kasih Sasa. Ya, Bu. Siapa lagi yang di sisi Triadian ini? Rio mana Rio? Rio. Halo. Ya, oke. Kamera Rio. Sudah. Oke. Separuh tadi Selamat malam Bapak Ibu Guru. Ya, saya ingin menjelaskan portfolio saya yang ada di video ini. Bisa tolong di play. Nah, saya ingin menceritakan karakter Spider-Man sedang bermain basket. Awal-awal saya mengerjakan ini, saya mencari referensi dari YouTube, lalu saya download, lalu saya masukkan ke aplikasi Blender. Pertama saya mengerjakan mulai dari pose, habis itu ke tiling, habis itu setelah saya rapikan lagi frame-frame yang tidak berada. Sekian penjelasan dari portfolio saya. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya. Saya dulu deh. Dikerjakan berapa lama untuk yang Apa? dikerjakan berapa lama? Iya. Ini ada hasil seperti ini ya. Sekitar 2 sampai 3 hari, Pak. 2-3 hari. Oke. Ya. Kan terus dari sini apa? Lanjut ke mana? Nantinya kamu masuk di apa sama studio? Dilihatkan apa? Dilibatkan project, Pak. Bersama dengan yang lain ya? Ya. Kalau disimpulkan 4 bulan itu, katakanlah ini sudah jalan 4 bulan, 5 bulan itu tadi, sudah berapa proyek itu? Aktif. Project selama 4 bulan sekitar saya menggarap 3 sampai 4 episode project. Rata-rata per hari berapa shot? 2 sampai 3, Pak. Kalau kebagian 2 sampai 3. Kalau per harinya nggak satu shot. Ya. Di situ kalau boleh tahu challenge-nya yang paling menurut kamu meres tenaga ambil untuk itu sing di mana? Menurut saya yang masuk project, Pak. Yang di project apa? Iya. Di project Badis. Apa itu cerita? Karena apa ya? Stylenya agak susah, terus sama standarnya itu tinggi. Kalau menurut saya. Ngatasinya gimana? Ngatasinya gimana tuh? Ngatasinya saya tanya terus ke apa yang lebih bisa sama leader saya. Leadernya siapa kalau kita? Leadernya Mas Calvin. Oke. Terus sejauh ini hasilnya masih tetap progres ya? Ya. Iya, sama Pak Sandi. Bisa. Iya. Siap. Bu Devi mungkin? Video ya?
Iyo tadi ya. Iyo. Jangan lupa ya, Mas semua perkenalkan dulu dari kelas berapa, namanya siapa. Karena Bapak Ibu guru juga nggak hafal ini nanti ya. Kamu ada di nomor berapa nanti. Bu Devi ada masukan? Ada pertanyaan? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Baik, saya lanjutkan lagi ya ke Rizky Karisma. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya mempresentasikan soal hasil kerja saya ini. Ini dibuat waktu sudah mulai masuk proyek. Jadi di tengah-tengah mengerjakan proyek disuruh training lagi buat mengerjakan stopping. Nah, dan di sini saya membuat berdasarkan contoh yang sudah ada. Dibuat dari post to post, lalu breakdown, hingga secondary action dan lainnya. Ini dibuat sekitar dengan waktu 4 hari. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, ini kayaknya sama ya gerakannya seperti tadi ya, Pak? Mau berlari seperti gitu. Punya apa? Soalnya setim. Apos. Nafis. Nafis. Oke, Rizky, saya mau tanya. Kamu sudah masuk proyek apa? Masuk proyek Bumbadis, Bob the Train, sama barusan kemarin ngerjakan Junior Squad. Oke, rata-rata dalam 1 minggu berapa ratus frame yang dikerjakan? Ayo, nggak ngecek tracker. Ada jumlah totalnya frame kan di tracker? Nggak ngecek tracker saya, Bu. Loh, kok iso? Lah terus ya apa kalau kamu nggak ngecek tracker? Dari blocking sampai dengan final 1 minggu atau 2 minggu? Bisa seminggu, Bu. 1 minggu. Kalau ada revisi lagi bisa sampai 2 minggu. Mungkin 1,5 minggu sampai 2 minggu. Tapi di minggu berikutnya kan ada shot yang baru kan? Iya. Ya, ayo kira-kira berapa ratus frame itu 1 minggu? Mungkin 500, Bu. 500. Oke. Mungkin Bu Devi mau bertanya? Oke. Untuk Rizky Karisma. Iya. Kan iku mau padha karo TE Nafis ya. Sing membedakan karo TE Nafis iki apa, Pakmu? TE Nafis. Sama, Bu. Cuman beda karakter sama pose-pose pas setelah lari. Pose-pose setelah lari. Tapi untuk stop-stopnya sama ya? Sama. Pose ekspresi ya, ekspresi ini juga. Iya. Oke. Cukup? Ya, kita terima kasih Rizky.
Iya, Bu. Di Karisma saya lanjut Rafan animasi A. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rafan Ahmad dari 11 Animasi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang porto saya di Hompimpa Studio. Ini porto yang saya masukkan itu berupa challenge yang dikasih dari leader sebelum masuk project. Di sini challenge-nya itu disuruh buat ngambil satu fight scene untuk dijadikan animatik, jadi storyboard ke animatik. Jadi untuk pertama-tama ini dari cuplikan saja ya Bu ya. Itu saya cari referensi dulu dari anime buat fight scene-nya. Terus untuk karakternya saya buat sendiri. Jadi untuk fight scene mukul-mukulnya itu saya cari di referensi dari anime. Gitu. Ini berapa detik ya Rafan ya? Ini Ambilkan 5 detik Bu, tapi sebenarnya panjang sampai 30 detik. Cuma saya potong aja. Gunon, ada pertanyaan Gunon? Ya, Rafan, kamu sudah mengerjakan animatik untuk proyek apa saja? Saya tidak mengerjakan animatik Bu untuk yang project. Cuma saya buat yang project itu saya buat beatboard sama storyboard. Yang animatik itu artis dari studionya. Oke. Berarti untuk beatboardnya kamu yang buat lalu diedit jadi animatik oleh senior. Ya, jadi saya buat beatboard, terus dijadiin storyboard, baru terus di animatik. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Sebentar Rafan. Ya itu tadi pertanyaannya. Menurut kamu yang challenge-nya yang terberat itu apa? Ini sih Pak, beatboard sih Pak. Soalnya dari skrip terus ke gambar. Nah itu dari skrip itu kadang dari kliennya itu nggak ada buat suruh apa-apa, scene apa, buat action apa. Jadi kita sendiri harus mikir idenya. Kamera angle-nya dari mana, itu yang saya agak kesulitan sih. Peranan konsultasi ke ini jalan nggak? Konsultasi Jalan. ke lead atau ini yang pegang siapa tuh? Yang pegang storyboard Mas Rizal. Oh, oke. Kalau disimpulkan gitu buat ngatasin tuh apa tadi yang permasalahan, katakanlah challenge-nya kayak gitu itu apa? Yang kamu temukan kalau boleh Saya tanya ke artisnya, saya kayak tanya-tanya ide lah, Mas aku maunya kayak gini, bagus apa enggak gitu. Terus nanti dikasih ide sama artisnya, ya terus diskusi lah sama artisnya. Betul loh, diskusi Pak. Kan ketemu tuh, soalnya ya semuanya kan balik lagi nanti sing mungkin yang memang jadi poin progresnya itu ketika ada challenge, kalian nemukan resolusinya bagaimana, caranya bagaimana, itu sih yang perlu kamu sampaikan juga. Jadi sebenarnya ya kamu bisa menilai upgrade-mu sendiri gitu loh. Katakanlah kalau memang dalam 5 bulan ini kalian jalan tuh nggak banyak aktivitas, nggak banyak ini juga kan ya nggak otomatis kan nggak, ibaratnya nggak ada nilai gitu, nggak ada upgrade yang esensial banget.
Ya, Pak. Sekedar gugur tugas. Oke, ada lagi nggak yang menurut kamu itu jadi pengalaman sing ini? Sudah sih Pak, itu aja cari ide itu. Ide ini ya, blocking dan eksekusi nanti gestur gitu-gitu ya? Sama angle kamera itu. Terus prop juga kan dipikirkan juga prop. Interaksi antar karakter itu. Dapat banyak tuh sama Rizal. Mas Iya. Rizal. Oke. Iya. Oke. Makasih Ravan. Makasih Bu, Pak. Ya, Naila dari Animasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila, agak diturunkan kameranya. Saya Naila. Sisi mana nggak kelihatan? Saya Naila Putri, absen 23 dari 11 Animasi A. Jadi portofolio yang saya bikin ini termasuk dalam training yang diberikan oleh leader saya, yaitu membuat acting dan lip sync. Jadi lip sync-nya itu dari leader, terus nanti saya bikin pose-posenya itu sendiri. Jadi juga lihat referensi. Naila, coba ini Naila diisi lip sync-nya si ini. Siapa nih garapanmu coba? Ini ngomong apa itu sebenarnya? Jadi apa itu? Kayaknya sudah masuk loh. Misalnya operatornya Rafa. Ulangi, operatornya mana? Nah itu. Kan tolong anak suara itu. Sebentar Bu, ini ada kendala, suaranya nggak masuk. Atau suaranya Naila sendiri nggak apa-apa? Iya, langsung lip sync dari Naila aja. Iya. Tuh, enggak. Bu Devi ingin tahu intonasinya itu loh. Nah, ya. Ayo Naila. Itu kayak lip sync-nya itu excited. Gitu. Terus ya itu kayak menawarkan kue gitu. Yopo ya. Saya tanya nih, dubbing dulu apa animate dulu? Animate dulu, bikin post to postnya dulu, Pak, baru lip sync-nya. Oh, blocking dulu, baru ke lip sync. Iya. Dubbing dilakukan setelah itu. Kenapa Pak? Bisa diulang? Dubbingnya setelah animate-nya selesai. Iya. Oh gitu. Di situ berlakunya seperti itu ya, bukan dubbing dulu take, terus baru di-animate kan? Kayaknya bikin animate dulu, baru lip sync-nya atau dubbing-nya. Oke. Gimana, nggak bisa ini didengarkan? Di dubbing langsung live. Nah, ya itu loh Naila. Request. Menawarkan makanan. Pak Sandi jangan dulu makan, ini menawarkan. Ya, itu kayak Teko aku luwe. apa ya Bu? Kayak nyapa anak kecil gitu, kayak halo gitu, terus dia menawarkan
kamu mau kue enggak gitu loh Bu. Play aja coba. Kesulitannya apa ini, Dok? Waktu bikin ini. Lip sync-nya sih Pak. Kenapa? Kenapa Pak? Ayo, kenapa lip sync-nya kok dianggap Ya, yang susah? kayak kurang jelas gitu hurufnya. Jadi kayak ya kurang terasa, kayak misalnya huruf F-nya itu kayak gak kelihatan pas lip sync. Ngatasinya Kayak- gimana, Dok? Ngatasinya gimana tuh? Ya dibenerin lagi. Ya tahu sih, dibenerin lagi. Udah sampai gak benar. Kasih tahu Kok takok nang dukun apa ya apa kan itu ya solusi ngono lho, maksudnya itu caranya. Artinya bener dibetulin, tapi kan apa? Artinya kan nanti kalau kamu betulin nih, tapi nggak tahu nanti metode yang paling cepat karena ada batas waktu kan seperti itu. Kan ya pastinya ada hal-hal yang harus kamu apa ya inisiatif gitu. Atau memang ini butuh waktu lama? Kayaknya itu sekitar 5 hari. Kalau standarnya gitu berapa kira-kira? Kalau sejauh ini dari pengalamanmu, oh ternyata itu bisa dilakukan kalau punyanya senior atau sing profesional di situ cuma 2 hari gitu. Atau berapa itu? Kayaknya itu 2-3 hari aja sih Pak. Kalau yang untuk senior. Terus akhirnya kamu bisa achieve itu apa enggak di project berikutnya? Di project itu bisa, tapi dibantuin sama mas-masnya juga yang udah kerja. Akhirnya berapa hari rekodnya? 6 hari lah plus 1 malah. Itu kayaknya sesuai sama deadline. Yang kamu kerjakan di project berikutnya itu, kamu masuk project nih, apa enggak? Iya. Itu sama dengan seperti itu atau ada yang lain? Yang kamu kerjakan? Maksudnya projectnya gitu apa? Itu ngerjain Gumbadi sama SWAT. Animate juga? Iya. Tapi itu animate-nya dari kayak mas-mas yang udah kerja gitu, terus kita minta shot-nya. Jadi yang anak magang itu nggak dikasih shot sendiri. Oke. Terusin. Oke. Pak Sandi, mengingat durasi juga ya. Nanti Siap. gini, ya. Saya lanjut saja. Oke, untuk 3D Anim ada yang mau disampaikan lagi dari Om Pimpa? Tidak ada? Baik, untuk yang storyboard dari divisi Om Pimpa, storyboard divisi ya ini. Ada lagi selain tadi Rafan? Ada yang mau bicara? Mau menjelaskan proyeknya? Ayo ngomong, kata biji loh. Permisi Bapak Ibu, izin menimpali. Perkenalkan, nama saya Charlene Amelina Waida dari 11 Animasi C. Jadi meluruskan untuk milik Naila tadi, sebenarnya untuk dubbing karena studio kita mengerjakan nursery rhymes dan series. Jadi untuk nursery rhymes itu kita audionya sudah dapat dari klien begitu. Nah Jadi itu dubbingnya maksud sudah saya. dari klien. Kan dubbing dulu. Ya. Terus kalau untuk seri sendiri kita biasanya hanya dapat skripnya begitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Untuk yang dari modeling? Ada yang bisa menjelaskan?
Farel mana Farel? Ya, perkenalkan nama saya Farel Pandu Winata dari kelas animasi C, absen 33. Nah, waktu pertama training atau masuk ke studio ini tuh saya mendapatkan banyak ilmu. Dimana tuh saya sebelumnya di sekolah mengenal apa itu texturing, terus kerapian vertex, dan itu sangat berpengaruh sekali ternyata di dalam modeling bentuk model yang selanjutnya dikasih rig atau diberi rig. Nah, dalam belajar texturing itu saya memiliki banyak kendala. Salah satunya itu dari konsep. Kenapa saya sebut dari konsep itu? Jadi gambar konsep itu tidak sepenuhnya menjelaskan teksturnya apa sih, terus ini bentuknya gimana sih. Jadi kita harus riset juga, terus kita harus nelaah juga mana yang sepatutnya dibuat dan bisa digerakkan waktu rig. Kemudian dalam 2 bulan terakhir ini saya sudah masuk project, dan itu waktu saya memulai project pertama saya sangat kewalahan, dimana saya itu harus mengerjakan project boleh diputar balik ke model position. Nah, ini tuh saya mengerjakan dengan waktu 1 minggu. Kenapa gitu? Saya itu masih bingung bagaimana cara menerapkan prosedural texturing, dan di situ saya masih belajar, dan saya evaluasi juga. Saya melihat dari daily report, saya juga sempat insecure. Kenapa bisa disebut insecure itu? Karena modeler lainnya bisa mengerjakan 3-4 model dalam 1 hari, sedangkan saya masih dalam 1 model, itu pun 1 minggu. Nah, di situ saya berani buat memperbaiki diri, dimana saya mengurangi kemalasan, terus sering-sering tanya, sampai kemudian saya di waktu ini bisa mengerjakan 2-3 model, dan itu sangat membantu saya dalam perkembangan di modeling yang saya ambil sekarang. Dan aturan, syukurillah, amin. Kemudian banyak aturan-aturan juga di modeling sini. Contohnya kita juga menerapkan gimana sih tontonan yang baik buat anak kecil, gimana sih tontonan yang bisa sepantasnya dilihat. Jadi itu kita menghindari yang namanya sudut. Jadi kita harus buat serounded mungkin, juga dengan tekstur yang stylish atau bisa dikatakan kartun. Dan itu sangat cocok buat anak-anak. Kemudian selain dari ilmu yang saya dapat, saya juga memiliki banyak relasi seperti teman-teman animator, storyboard, terus konsep, dan rendering, dan itu semua saya terapkan dalam modeling. Itu. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Iya, mantap ya Farel ya. Perjalanan panjang. Proyek yang udah kamu kerjakan itu untuk modeling Bombadis aja? Tidak hanya Bombadis, saya juga ngerjain Bob the Train. Jadi 2 IP itu saya kerjakan. Oke. Tapi untuk sejauh ini portofolio yang bisa saya tampilkan ini yang paling jauh. Oke. Terima kasih ya Farel. Ya, sama-sama. Nah, Oke. terima kasih. Bu Rizka, dozer, Bu Rizka. Kenapa? Dozer. Oke, mana dozer modeling yuk.
Ayo, satu-satunya rigger di Home Pimpa loh ini. Oh ya. Dozer ada? Dozer? Dozernya nggak ada, Bu Non. Oh, alah ya. Nah, Oh. itu. Nah, ya Bu Dozer. Gimana kamu Dozer? Suara-suara? Error. Baik Bu Non, kita skip dulu ya Bu Non durasinya soalnya nanti. Oke. Baik, terima kasih untuk tim Home Pimpa ini ya. Atas penjelasannya. Kita lanjut bergeser ke role play. Untuk itu kamera Home Pimpa boleh di off-kan dulu. Terima kasih. Ganti yang role play. Ya. Yang Home Pimpa masih ngikutin loh ya. Nanti ada. Tidak keluar. Nah, tidak live loh ya, Rek ya. Oke, silakan Home Pimpa.